Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Shavuot atau Hari Raya Pentakosta, Yom Chag Sameach Yom Shavuot, di mana perayaan ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Untuk itu, sebelum kita memulai menyampaikan materi ini, saya ajak untuk saudara bersama-sama membaca kitab suci kita. Malam hari ini saya ambil materi saya ini dari kitab 1 Petrus atau 1 Alef atau 1 Kefa atau Kefa Alef, pasal yang pertama ayat 17 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Demikianlah bunyinya. Dan jika kamu memanggil Bapa dan Dia yang tanpa pandang muka menghakimi sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang, jalanilah waktu pengembaraanmu itu dengan rasa hormat. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasyah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda, yang sebenarnya telah dikenal lebih dahulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir demi kamu, yang melalui Dia percaya kepada Elohim yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga iman dan pengharapanmu adalah kepada Elohim, setelah memurnikan jiwamu dalam ketaatan akan kebenaran melalui roh, di dalam kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat binasa, melainkan yang tidak dapat binasa, melalui firman Elohim yang hidup dan yang tinggal tetap sepanjang masa. Sebab semua makhluk seperti rumput dan segala kemuliaan manusia seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunganya pun gugur. Namun firman Yahweh tetap tinggal sepanjang masa, dan inilah firman yang diberitakan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita saat ini bersama-sama merayakan Hari Raya Shavuot. Hari raya yang memperingati bagaimana dulu Moshe mendapatkan kitab Torah di Gunung Sinai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saya mengingat bahwa perayaan 7 hari raya ini itu harus dirayakan turun-temurun sampai selama-lamanya. Hari Raya Shavuot itu dikenal juga Hari Raya Pentakosta. Orang selalu mengingat bahwa Hari Raya Pentakosta itu adalah Hari Raya turunnya Roh Kudus. Karena kita mengacu pada Perjanjian Baru. Tetapi perayaan ini sebetulnya sudah dirayakan jauh sebelum Perjanjian Baru itu ditulis, yaitu pada zaman Moshe, di mana orang-orang Israel merayakan Hari Raya Shavuot, mengingat akan sebuah peristiwa bagaimana Moshe mendapatkan kitab Torah saat dia berada di Gunung Sinai. Tetapi kalau saya lihat fenomena di dalam dunia kekristenan agak unik juga, saudara-saudara. Karena kita memperingati Shavuot, memperingati turunnya Torah,
Tetapi Torahnya ditolak, saudara-saudara. Dan ini sungguh aneh. Yang diingat adalah turunnya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tidak menyangkali Torah. Tetapi umat-umatnya menyangkali. Jadi di sini ada sesuatu yang miss, ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin agar supaya kita bisa memahami bahwa Yesua itu tidak pernah menolak Torah, menghapus pun tidak. Saudara lihat di Brit Hadasa atau Kitab Perjanjian Baru, tidak pernah dikatakan aku membatalkan Torah, enggak ada, saudara-saudara. Yang ada aku menggenapi Torah. Saudara tahu enggak apa arti dari menggenapi? Menggenapi yang dimaksud itu adalah melakukan Torah. Jadi kalau saudara pingin menjadi pelaku Torah itu seperti apa? Ya nyontoh saja Yesua, saudara-saudara. Karena saya mengenal Torah itu ada 3 macam, saudara-saudara. Ada yang dikenal dengan Torah Sebalpe. Torah Sebalpe itu adalah Torah lisan, bukan Torah tulisan. Artinya Tuhan memberikan peraturan-peraturan, mengajarkan orang sebelum Mose, yaitu zaman Abraham. Orang sudah tahu bagaimana Abraham mengikuti aturan-aturan. Dan peraturan itu tidak ditulis, saudara-saudara. Tetapi Tuhan langsung yang berbicara kepada Abraham. Nah itulah yang saya katakan Torah Sebalpe, Torah lesan. Kemudian, saudara-saudara, Torah yang berikutnya yang disebut dengan Torah Sebiktav. Torah Sebiktav adalah Torah yang ditulis, yaitu Bapak Yahweh sendiri menulis Torahnya di Gunung Sinai yang dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Elohim. Nah itu Torah, saudara-saudara. Dan itu dijabarkan sedemikian rupa hingga mencapai 613 peraturan. Gambaran gampangnya itu begini, saudara-saudara. Seperti Indonesia. Indonesia ini kan landasan dasarnya Pancasila. Nah dari cuma 5 sila itu saja, itu bisa dijabarkan begitu banyak. Contoh misalnya, ketika Bapak Presiden Joko Widodo membuat harga bensin di Papua dan Pulau Jawa itu sama, itu penggenapan dari 5 sila itu, yaitu di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, baik di Papua, di Jawa sama, itu adil namanya. Nah, bagaimana dengan saat dia bikin infrastruktur, saudara-saudara? Itu juga diambil dari salah satu dari 5 sila tadi, yaitu persatuan Indonesia, disatukan, ya, supaya orang yang ada di pulau ini menuju ke pulau lain lebih gampang, karena infrastrukturnya itu mudah, saudara-saudara, kita bisa pergi ke sana. Lah demikian pula dengan Torah, dari 10 peraturan yang dikenal dengan The Ten Commandments, menghasilkan 613 peraturan. Dan itulah yang saya katakan kita harus belajar untuk mempraktekannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana Yesua itu tidak pernah menghapus Torah. Oleh karena itu kita akan membicarakan tentang tema yang malam hari ini saya dapatkan, yaitu tidak ada yang seperti Yahweh. Jadi sekali lagi
saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari peraturan yang Tuhan sudah terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat captionnya, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih, di sini Bapak Yahweh itu diperkenalkan oleh Rasul Kefa atau Rasul Petrus. Seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Rasul Kefa ini, dia memperkenalkan Yahweh itu sebagai hakim, sebagai Bapa, dan sebagai penyelamat. Bahkan kalau kita membaca keseluruhannya, maka kita akan temukan bahwa di dalam kitab Berita Dasa itu diperkenalkan Yahweh sebagai Bapa, Yahweh sebagai hakim, Yahweh sebagai penyelamat, bahkan Yahweh sebagai penghibur, Yahweh sebagai penasehat, dan Yahweh sebagai guru yang terbaik. Dia adalah pemilik alam semesta, alam jagat raya ini yang menyatu dengan manusia. Sehingga setiap manusia bisa menghampirinya secara langsung melalui darah Yeshua HaMashiach. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita menghubungi Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, kita tidak akan punya akses ke alam semesta, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya ingin sekali kita bersama-sama memperhatikan bagaimana hebatnya si nelayan ini yang bernama Kefa atau Petrus, seorang nelayan dari Galilea yang pernah menyangkali Yeshua 3 kali. Dia memiliki konsep iman yang sangat luar biasa. Karena kemudian dia bertobat dan menjadi rasul, serta memperkenalkan Yahweh itu sebagai sosok pencipta yang tidak ada duanya. Kita perlu bersukacita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya ingin ajak saudara sekalian untuk bersama-sama melihat bagaimanakah sosok yang diperkenalkan oleh Rasul Kefa ini sebagai sosok Bapa. Kita lihat caption berikutnya. Nah, saudara yang terkasih, agama di atas muka bumi ini, kepercayaan apapun, tidak pernah ada yang menyebut Sang Pencipta itu dengan panggilan keluarga. Enggak ada, saudara-saudara. Kecuali iman kita. Kita memanggil Sang Pencipta itu dengan panggilan keluarga. Yaitu dengan panggilan Bapa. Ini kan luar biasa sekali, saudara-saudara. Nah, kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat kita, maka kita layak untuk memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Yeshua pernah mengajarkan doa Bapa kami dengan dia mengatakan yang pertama, Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di Shamayim. Bapa, kalau kita mau menyebut Sang Pencipta itu sebagai Bapa, maka kita harus menerima Yeshua sebagai putra. Sekali lagi, putra yang disebut di sini hanya sebuah sebutan. Jangan sampai saudara berkonotasi, oh Sang Pencipta itu kawin, kemudian punya anak namanya Yeshua. Bukan begitu, saudara. Itu hanya sebutan.
Sama seperti ketika saudara menyebut anak kunci. Apakah ada bapak kunci? Tidak ada. Saudara menyebut anak panah. Apakah ada bapak panah? Enggak ada, saudara-saudara. Itu hanya sebuah sebutan. Nah, kalau kita mau menyebut Sang Pencipta itu sebagai Bapa, maka kita harus menerima Yesua Sang Putra. Baru kita menggenapi pengajaran doa Bapa kami. Bapa kami yang di Syamaim. Jadi dengan kita memanggil Yesua sebagai juru selamat kita, maka kita pun akan memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Di dalam kitab Yohanan, saudara-saudara, saya jadi ingat kitab Yohanan, pasal yang pertama, itu di sana dikatakan, di ayat 12, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesua sebagai juru selamat, saudara punya hak memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Ini yang pertama yang diperkenalkan oleh Rasul Kefas. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Nah, yang kedua, sebagai Bapa yang menjaga dan melindungi kita saat kita berada dalam bahaya. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, Bapak Ibu, terkadang kita harus melewati lorong-lorong waktu. Dan di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita menghadapi hal-hal yang berbahaya. Hal-hal yang membuat kita takut. Hal-hal yang membuat kita was-was. Tetapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selama kita yakin, selama kita percaya bahwa Sang Pencipta itu adalah Bapa kita, saudara tidak perlu takut. Saat ini memang saya akui di luar sana banyak sekali orang-orang yang ketakutan. Tadi pagi ada satu jemaat, ya sebetulnya yang jemaat itu adiknya, tapi dia dari gereja lain, saudara-saudara. Dia dicekam oleh rasa takut yang luar biasa. Dia bilang kalau sudah sore, sudah maghrib begini, dia takut. Saya bilang, yang ditakutkan apa? Saya takut, Pak, karena berita-berita di luar, itu virus semakin merajalela. Saya katakan, kenapa Anda itu kok mengakses berita-berita negatif? Sekarang saya kasih tahu, kalau kamu mengakses berita COVID terkini, terus saudara mau apa? Kalau saudara pendapat data misalnya, hari ini penduduk Magelang 1 juta kena virus corona misalnya, padahal kan penduduk Magelang nggak sampai 1 juta, saudara-saudara. Tapi kalau saudara mendengar berita seperti itu, dan saudara mempercayai, maka saudara akan takut. Sekarang apa manfaatnya coba? Ayo bagi saudara-saudara yang masih nonton berita COVID terkini, saya mau tanya kepada saudara sekarang. Kalau saudara mendengar berita penyakit COVID terkini yang terserang, terus saudara mau apa? Ayo. Ya toh? Saudara mau apa sekarang? Apakah saudara mau lari? Mau lari kemana? Saudara mendengar seperti itu enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Saudara bukan dinas pendata. Bukan. Kalau itu perlunya adalah untuk sensus. Bagian sensus itu perlu. Tapi kalau saudara ngapain? Enggak ada manfaatnya itu nonton seperti itu, saudara-saudara. Malah bikin saudara takut.
Makanya saya katakan hentikan saudara nonton seperti itu. Saya tadi tanya juga kepada yang dibawa oleh jemaat tersebut. Saya tanya, terus yang ditakutkan berikutnya apa? Saya takut mati, Pak. Loh, saya tanya, kamu sudah meyakini belum kalau ada juru selamat yang menyelamatkan engkau? Sudah, ngapain kamu takut? Ya toh? Kamu sudah memanggil nama Bapa. Kamu sudah percaya kepada Yesua. Ngapain takut? Lah mau mati 10 tahun lagi ya mati. Mati bulan depan ya mati besok ya mati, nanti malam pun ya tetap mati, itu sama juga. Kan kita sekarang sedang menanti kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang terpenting iman kita kuat. Mau mati kapan pun nggak usah pusing, saudara-saudara. Kalau orang tanya, Pak Lukas mau nggak mati sekarang? Oh mau. Ya toh. Kenapa nggak mau orang kita mau masuk Syamayim kok? Mau seneng-seneng di sana selama-lamanya, nggak ada yang membatasi kesukaan kita. Kalau di dunia ini kan kita menyembah Bapa Yahweh saja, kayaknya dikritik, disesat-sesatkan, ya toh, dipersulit. Nah, kalau nanti saya sudah di Samayim, wah nggak ada yang mempersulit, saudara-saudara. Saya akan berjumpa muka dengan Tuhan. Jadi ngapain kita takut? Sehingga tadi saya doakan dan saya bersyukur pada waktu itu dia bersukacita dan berkata, saya tidak takut. Ya, saya bersyukur. Dia datang dengan loyo, wajah yang kuyu, tapi pulang dengan wajah yang berseri-seri. Saya bersyukur. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus tahu bahwa Bapa Yahweh itu melindungi kita. Ngapain kita mesti takut? Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu menegur dan menghukum saat kita keluar dari jalur keselamatannya. Nah, ini juga saudara mesti paham ya, bahwa Tuhan, Bapak Yahweh Sang Pencipta itu seperti ayah kita, bapak kita. Mungkin saudara ada yang protes, loh aku punya bapak tuh kejamnya luar biasa. Ya, sekarang saudara lihat saja Sang Pencipta itu sebagai bapak saudara. Bapak dunia bisa meninggalkan engkau. Bapak secara fisik bisa membencimu. Saya juga melihat ada orang yang sedang pacaran, kemudian sang pacar berkata, Mas, aku hamil. Jawabannya yang laki gimana? Gugurkan. Nah itu kan kejam, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak Yahweh tidak. Saya beritahu Bapak Ibu, engkau memiliki Bapa yang penuh kasih. Yang kasihnya itu melebihi semua Bapa yang ada di atas muka bumi. Namanya Bapa Yahweh. Saudara tanamkan itu di dalam hati. Dan dia itu membimbing kita. Sebagai Bapa, dia menegur kita. Kalau kita salah jalan. Bahkan sebagai Bapa, dia menghukum kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita itu tersesat dan masuk neraka selamanya. Jadi kalau ya sepertilah saya sebagai seorang ayah, kalau anak saya dulu masih kecil-kecil nakal ya saya pukul kan gitu. Supaya apa? Supaya dia jadi baik, saudara-saudara. Dan saya bersyukur saya punya 2 anak yang sangat cinta sama Bapak Yahweh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ayah-ayah di luar sana yang punya anak tapi terikat narkoba. Kumpulannya sama preman-preman. Waduh itu susah banget sebagai orang tua, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur saya punya anak itu dua-duanya adalah orang yang mengasihi Bapak Yahweh. Saya sangat mencintai mereka berdua. Bahkan saya memiliki cucu-cucu yang sangat indah. Saya mencintai mereka dengan cinta yang sama. Nah, itu keluarga, saudara-saudara. Bapak Yahweh itu juga
menjadikan kita sebuah keluarga. Jadi kalau sekali waktu saudara karena keluar jalur, saudara ditegur, bahkan dipukul oleh Tuhan, ya saudara jangan protes. Bersyukurlah karena dia mengasihi saudara. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, saya jadi teringat saudara, kisah tentang seorang pemuda yang dihukum mati. Saya pernah mendengar kisahnya ini kisah nyata ya. Seorang pemuda yang mau dihukum mati dengan cara hukum gantung di salah satu negara. Pada waktu itu, dari pihak penjara itu memberikan kesempatan yang terakhir. Apa yang paling engkau inginkan sebelum engkau mati? Sang anak ini berkata begini, anak muda ini, saya ingin pertemukan saya dengan ibu saya. Saya ingin melihat ibu saya menyaksikan saya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan itu disetujui, saudara-saudara. Biasanya orang yang mau dihukum mati kan diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan yang terakhir atau keinginan terakhir. Ada yang ingin makan makanan yang paling enak, ya dibuatkan, saudara-saudara. Ada yang ingin ketemu sahabatnya, dilakukan. Nah kali ini, anak muda ini ingin ketemu sama ibunya. Ibunya sudah ada di situ. Kemudian sang ibu itu menangis terseduh-seduh. Dia katakan, anakku, anakku, kenapa engkau sampai melakukan perampokan dan pembunuhan? Sehingga kamu harus berada di tiang gantungan. Kenapa kamu merampok dan membunuh? Saudara tahu apa jawab anak tersebut? Dia katakan, ibu, seandainya saja dulu, pada waktu saya mencuri apa yang ibu miliki, dagangan ibu yang saya ambil dan ibu memarahi saya, memukul saya, maka saya tidak akan sampai berada di tiang gantungan. Tetapi karena ketika aku mengambil dagangan ibu, dan ibu tahu ibu membiarkannya, maka akhirnya saya punya keberanian untuk mengambil bukan dagangan ibu, tetapi milik orang lain yang tidak saya kenal. Dan akhirnya saya melakukan ini semakin bertambah besar. Sehingga akhirnya saya punya keberanian untuk merampok. Dan jikalau ada yang menghalanginya, dengan sangat terpaksa saya bunuh. Dan ini akhirnya saya lakukan. Hanya karena ibu dulu tidak menegur saya, tidak menghukum saya berakhir di tiang gantungan. Itulah pernyataan dari si anak. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mendapatkan teguran dari Bapa Yahweh, cobalah saudara introspeksi. Saudara perlu bertanya, Tuhan, saya ini salah apa? Saya ingin hidup kembali ke jalur kebenaran firman-Mu. Saya yakin Roh Kudus pasti akan menerangkan di dalam hati saudara. Anakku, engkau punya salah begini-begini. Saudara tinggal kembali saja ke pola dasar firman Tuhan. Itulah yang diperkenalkan oleh Rasul Kefa, bahwa Yahweh Sang Pencipta itu juga disebut sebagai Bapa. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Yahweh diperkenalkan oleh Kefa sebagai hakim. Dia akan menghakimi manusia secara adil dan hakim yang anti suap. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali waktu kelak ketika saudara dan saya kita meninggal dunia, kita dipanggil pulang oleh Bapa, maka kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan Tuhan. Dan sebagai hakim, dia tidak bisa disuap. Dia juga adil, Bapak Ibu.
Oleh sebab itu, ayo kita renungkan. Apakah benar kita sudah menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah benar kita sudah memberitakan kasih Bapa Yahweh kepada semua orang yang kita kenal? Saya bersyukur karena sekarang kita punya channel YouTube, saudara-saudara. Jadi kalau saudara takut memberitakan tentang nama Bapa, bagikan saja channel saya. Biarkan nanti teknologi yang berbicara kepada orang tersebut. Karena ini seperti yang Yesua katakan. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi sudah diam untuk berkata-kata, Yesua bisa pakai batu. Dan YouTube itu saya anggap batu. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia nggak punya nyawa. Oleh karena itu, saya ingin agar saudara tidak masuk di kursi pengadilan Tuhan. Karena kalau saudara punya sahabat, saudara sudah mengenal nama Bapa Yahweh, tapi tidak memperkenalkan nama itu kepada mereka, darahnya tertanggung atas saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya tidak bisa menerangkan. Enggak perlu saudara menerangkan. Kasih saja channel saya ini. Biarkan nanti Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya. Kalau dia menolak, ya sudah. Kita kan hanya wajib memberitakan. Perkara ditolak, dicaci maki, dihina, ya sudah. Diamkan saja, enggak perlu kita sakit hati, saudara-saudara. Karena dia berurusannya dengan Tuhan. Dia tidak sedang memaki-maki engkau. Tidak sedang menghina engkau, tetapi sedang melakukan hal itu kepada Tuhan. Nah, saya mengatakan seperti ini agar supaya ketika nanti saudara masuk di kursi pengadilan Tuhan, saudara aman. Karena saudara tidak akan dihakimi karena engkau tidak pernah memberitakan keselamatan. Sama seperti misalnya, saudara melihat rumah teman saudara itu kebakaran. Sementara mereka sedang tertidur. Kalau saudara tahu rumah sahabat saudara terbakar, gimana saudara-saudara? Apakah saudara akan berkata, oh rumah sahabatku kebakaran. Waduh, gimana ini ya kebakaran? Udahlah biar aja nanti kalau panas kan ya bangun sendiri. Apakah saudara akan berkata begitu? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Sebagai sahabat yang baik, saudara pasti akan mendatangi pintunya dan digedor. Ya, saudara akan teriak-teriak, teman, keluar. Gitu ya. Perkara dia tidak mau, ya sudah. Dia mati kepanggang, itu saudara tidak salah. Karena saudara sudah memberitahukan kepada mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Saya tetap mengimani. Saya tidak peduli apa kata orang. Tapi iman saya mengatakan, yang bisa menyelamatkan umat manusia di atas muka bumi ini, hanya ada satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu iman saya, dan itu tidak mungkin bisa digoyahkan dengan cara apapun. Karena saya tahu, kalau saya mati, ya paling saya mati di dunia ini berapa lama sih? Ya, paling kan cuma sebentar. Tapi di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu ada di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua sudah mati dan bangkit kembali. Dia bisa buktikan. Lah kalau kita percaya pada orang yang mati tapi nggak pernah bangkit. Ya piye saudara-saudara. Kita harus percaya sama orang yang pernah mati dan bangkit. Dia bisa cerita ada apa di balik kematian itu. Apalagi yang mati dan bangkit itu adalah Sang Pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia. Inilah yang kedua yang diperkenalkan oleh Rasul Kefa, saudara-saudara. Sebagai hakim, dia juga membela kita. Ya, yang kedua, dia membela kita selama kita berada dalam kebenaran. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sebagai hakim yang adil, dia juga membela kita. Hari ini, jangan saudara mengalami ketakutan. Karena kita punya pembela. Dan pembela kita itu setiap saat, setiap waktu, dia ada bersama dengan kita.
Dia tidak jauh kok, saudara-saudara. Dia bahkan saya katakan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Dia ada di dalammu. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Ini kita hidup dalam zaman Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ini sekali waktu akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika dia meninggalkan dunia ini, pergantian zaman terjadi. Dunia ini tidak ada Tuhan sama sekali. Itulah yang saya kenal dengan rapture. Rapture itu pengangkatan. Yesus datang itu menjemput kita di awan-awan yang permai. Dia tidak menjejakkan kakinya di bumi ini. Tetapi nanti kedatangan di periode berikutnya, Kitab Suci mengatakan dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah menjadi dua. Nah, itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Kekuasaannya itu tidak bisa diintervensi oleh kekuatan sebesar apapun dan dari manapun. Jadi saya katakan, kalau saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudara hidup dalam kebenaran. Enggak perlu saudara takut yang namanya santet, yang namanya serangan-serangan dari dunia gelap, enggak perlu takut. Kenapa? Karena saudara sudah ada di lingkup karya keselamatan Tuhan. Ya, saudara itu dilindungi oleh malaikat-malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu penghulu malaikat yang bernama Mikael. Dia melindungi saudara. Dia menjagai saudara. Tiap-tiap waktu 24 jam kita dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita takut. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, Bapa Yahweh sebagai hakim. Dia yang menciptakan hukum di atas muka bumi ini. Nah, hukum itulah yang saya sebut sebagai hukum sistemiknya Tuhan. Ya, ada yang kita kenal namanya hukum tabur tuai. Orang di luar sana menyebutnya hukum karma. Kita mengenalnya hukum tabur tuai. Kalau kita menabur keburukan, ya kita akan menuai keburukan. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan ingat Bapak Ibu, tuaian selalu lebih besar dari taburan. Sama seperti kalau saya menabur biji mangga, saya tanam. Cuman satu kan, tapi kalau nanti bertumbuh sebagai pohon dan menghasilkan buah, saya tidak dapat satu buah, tetapi ratusan bahkan ribuan buah. Karena tiap-tiap panen saya bisa ambil, panen saya ambil. Jadi saya bisa dapat ribuan buah. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk menabur hal-hal yang baik. Yahweh sebagai hakim, dialah yang menciptakan hukum tabur tuai. Ada lagi yang namanya hukum kebinasaan. Hukum kebinasaan ini semua manusia mengalami, termasuk saya, termasuk saudara. Saya dulu rambut saya tidak putih begini, saudara. Kekuatan saya juga tidak seperti sekarang. Saya dulu kalau main badminton 5 set itu tidak terasa capek. Tapi sekarang mungkin tamplean 2-3 tamplean sudah capek, saudara. Itu namanya hukum kebinasaan. Orang yang tadinya giginya lengkap, sekarang sudah mulai pada ompong. Pakai gigi palsu. Itu namanya hukum kebinasaan. Dan Tuhan izinkan hukum itu ada. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sekaligus sebagai peringatan untuk kita Bapak Ibu. Bahwa sekali waktu kelak kita akan mati. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kecuali kekuatan yang maha besar yang datang dari tempat yang maha tinggi. Saya seringkali saat duduk diam
saya mensyukuri dan berkata, Tuhan saya bersyukur. Karena saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau saya bisa hidup sampai sekarang, itu bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh karena anugerah, kemurahan dari Bapa Yahweh atas hidup saya. Nah, begitu juga dia yang mengajarkan tentang hukum law of attraction atau hukum Loa. Hukum Loa itu adalah hukum dalam bahasa universal. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang salah paham, saudara-saudara. Dianggap hukum Loa ini hukum yang menyesatkan. Lalu dia katakan, aku mau ikut hukum Emunah. Nah, Emunah sama Loa apanya? Sami mawon, saudara-saudara. Emunah itu kan iman. Ya. Bentuk, gaya, dan geraknya itu sama dengan hukum Loa. Cuman hukum iman ini hukum bernuansa agama. Sementara law of attraction itu hukum daya tarik menarik. Itu yang mempopulerkan adalah seseorang yang bernama Rhonda Byrne. Jadi hukum Loa dengan hukum iman sama enggak? Sama, enggak ada bedanya, saudara-saudara. Cuman bedanya kalau hukum iman itu pakainya bahasa teologia. Kalau Loa itu bahasa universal. Tapi sama, isinya sama. Enggak beda, saudara-saudara. Coba saudara pakai hukum iman. Kalau tidak mengikuti prosedurnya seperti hukum Loa, enggak akan bisa, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Bapa itulah yang menciptakan hukum. Kalau kita ada dalam jalur hukumnya, pasti mujizat terjadi, saudara-saudara. Percayalah. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak kondisinya kayak begini. Percaya saja, saudara-saudara. Tuhan itu tidak bisa diintervensi dengan keadaan seperti apapun kok. Percayalah, saya meyakini, saudara-saudara. Lihat saja nanti hasilnya. Bagaimana karya penyelamatan dan bahkan karya pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Ya, itu yang kedua, sebagai hakim. Sekarang yang ketiga, yaitu sebagai penyelamat. Dia menyelamatkan kita dengan cara turun ke dunia ini dan mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Itu saya kasih ayat di sana ya, di dalam kitab Filipi. Ya, coba kita baca, saudara-saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dia atau Yahweh, yang meskipun ada dalam rupa, dia ini Yesua ya, yang sekalipun ada dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya. Ini Yesua ya. Yesua itu adalah Yahweh yang mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula, Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesua setiap lutut yang di surgawi dan duniawi dan yang ada di bawah bumi akan berlutut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasyiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi saudara-saudara, saya sudah sering ya berbicara tentang teologi ini, bahwa
manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu sudah nggak ada apa-apanya dia di mata setan, saudara-saudara. Setan itu sudah melecehkan kita habis-habisan. Dan dia katakan, nggak mungkin kamu bisa selamat. Kenapa? Karena keturunanmu keturunan orang yang tidak taat. Dan tuntutannya adalah kesempurnaan. Bagaimana manusia itu bisa sempurna? Sedangkan manusia sudah jatuh dalam dosa itu sudah tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Sang Pencipta. Sedangkan yang perlu diselamatkan adalah manusia. Siapa manusia yang bisa taat tanpa noda dosa dan sempurna? Enggak ada lagi. Makanya Yahweh sebagai Sang Pencipta itu harus turun ke dalam dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Gampang bukan, saudara-saudara? Jadi Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Yang berikutnya, manusia itu tidak mungkin menjangkau Sang Pencipta yang Maha Kudus dan Maha Besar. Itu sebabnya dia sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita perlu bangga dan bersyukur loh, saudara-saudara. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Yeshua, kita semua mati dengan cara yang tragis. Kenapa? Karena kita sudah keturunan manusia yang berdosa. Dulu saya waktu kecil nggak ngerti, saudara-saudara. Kenapa perlu ada orang yang harus percaya kepada Tuhan? Saya nggak ngerti. Tetapi setelah saya dewasa, saya mempelajari, apalagi saat saya punya masalah, kalau saya mati, siapa yang menyelamatkan? Nah di situ saya semakin menggebu-gebu. Dan akhirnya saya menemukan Yeshua lah sebagai penyelamat. Dia yang menjamin dan dia sudah buktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya. Sekarang saudara-saudara, kalau saya boleh katakan berita turunnya Yahweh ke dalam dunia menjadi manusia, itu menjadi berita yang sangat menggetarkan setan. Oleh karena itu, dengan berbagai daya upaya, setan berusaha untuk mengaburkan berita turunnya Sang Pencipta. Karena hanya itulah yang bisa setan lakukan untuk menghadapi kekuatan yang maha besar dari kekuasaan Bapa Yahweh. Setan tidak mungkin bisa melawan kekuatan yang besar. Dia tidak bisa menghambat turunnya Yahweh ke dalam dunia ini dan menjadi manusia. Apalagi setelah Yeshua terangkat, Yeshua tidak membiarkan manusia sendiri. Dia turunkan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Dan dia tinggal di dalam diri kita masing-masing. Jadi ada pepatah yang mengatakan Gusti manunggal ing manungso. Tuhan itu menyatu dengan manusia, yaitu Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya katakan kita perlu bersyukur. Berita tentang turunnya Yahweh itu menggetarkan dunia setan. Sehingga setan berusaha dengan berbagai macam cara kelicikannya, bahkan dengan cara-cara yang rohani, berusaha untuk memelesetkan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, nama Yahweh saja sudah hilang dari muka bumi. Diganti dengan nama sesembahan lain, yang bukan dari Israel. Kan tragis, saudara. Setelah kita menerima nama Yahweh, setan masih mencegat lagi. Yaitu apa? Menghapus nama itu dari hati kita. Dengan mengubah menjadi Hashem. Pura-puranya apa? Pura-puranya adalah, ya itu kan nama yang kudus. Nah kalau dia bilang nama yang kudus, Anda percaya Yeshua tidak? Percaya. Anda nyebut Yeshua enggak? Nyebut. Berarti enggak kudus dong karena disebut. Iya toh, kalau kita logikakan kan begitu, saudara-saudara.
Justru Bapa Yahweh yang kudus itu minta namanya disebut. Ini kan jadi kualik, saudara-saudara. Di dalam kitab Difra Hayamim Alef pasal 16 ayat yang ke-8. Atau kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Kitab Tehilim 105 ayat yang pertama atau Mazmur. Kemudian kitab Yesaya 12 ayat yang 4 katakan, Hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu yang meminta Bapa sendiri melalui nabi-nabi zaman dulu untuk mengingatkan manusia supaya memanggil nama. Lah kok kepleset jadi Hashem, jadi Adonai. Lah kita yang di Indonesia alasannya tuh orang Yahudi saja tidak berani. Ngapain kita panggil? Loh saya nggak urusan dengan orang Yahudi. Urusan saya kitabnya ngomong apa, kan begitu saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita ikut-ikut. Oh, itu orang Yahudi kan tidak berani memanggil. Kalau Anda acuannya kepada orang Yahudi, bagaimana dengan orang Yahudi yang menyalibkan Yesua? Anda menyalibkan juga dong kalau begitu. Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus paham banget masalah ini. Jangan sampai kita salah. Ya. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu atau Sang Pencipta itu tidak bisa jadi manusia. Makanya ini adalah trik atau cara setan. Karena berita turunnya Yahweh ke dalam dunia menggetarkan dunia setan. Apalagi saat Yesua diolok, dicaci maki, tujuannya apa? Supaya gagal. Tapi ternyata Yesua yang mewakili manusia di atas muka bumi ini taat sampai mati. Itu menggetarkan setan lagi. Apalagi saat Yesua bangkit dari kematian. Wah, itu puncaknya, saudara-saudara. Sehingga setan menghembuskan berita-berita yang nampaknya rohani. Dia bilang yang mati itu bukan Yesua. Yesua itu diserupakan katanya. Ada lagi yang mengatakan Yesua itu bullshit, itu cerita bohongan. Bahkan yang lebih parah lagi, Brit Hadasa atau perjanjian baru ditolak. Nah sekarang bagi saudara yang menolak perjanjian baru, saudara merasa nggak waktu ini cepatnya luar biasa? Kalau saudara berkata, iya cepat, itu tertulis loh dalam perjanjian baru. Kalau itu tertulis berarti Yesua sebagai sang penyelamat itu juga fakta. Yesua datang kembali itu juga fakta. Kita tunggu saja saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, sebagai penyelamat manusia, itu ada oknum yang tidak suka, yang selalu ngerecokin kita semuanya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang keempat, saudara-saudara, yaitu Yahweh sebagai penghibur. Seperti kita ketahui, saat ini kita merayakan Hari Raya Shavuot. Hari Raya turunnya kitab Torah. Sekali lagi saya tekankan, Torah bukan dihapus, tapi digenapi. Dan kalau sudah digenapi, bukan berarti Torahnya tidak berlaku. Saya gambarkan sebuah analogi yang gampang, saudara-saudara. Begini, saudara masuk ke sekolah, kan ada tata tertib bukan? Peraturan, itu Torah, saudara-saudara. Masuk sekolah ini tidak boleh merokok, rambutnya tidak boleh gondrong, pakaiannya harus rapi, ya, dan tidak boleh pacaran, misalnya. Ini empat aturan, saudara-saudara. Nah, siapa yang bisa menggenapi 4 aturan ini, maka dia bisa masuk ke sekolah itu. Nah, sebutlah ada orang yang bisa menggenapi. Dia tidak merokok, dia juga rambutnya tidak gondrong, dia juga tidak pacaran. Pokoknya semua peraturan dia genapi. Pertanyaannya, jikalau ada orang yang bisa menggenapi peraturan itu, apakah peraturan itu jadi tidak berlaku? Ya tidak, masih tetap berlaku, saudara-saudara. Ya,
Jadi jangan dipelintar-pelintir. Torah nggak berlaku. Lah, Torah tidak berlaku lah, Yesua itu apa? Makanya tadi saya sebut yang kedua kan ada Torah Sebalpe, yang kedua Torah Sebiktav, yang ketiga Torah Kayim. Nah, Torah Kayim itulah Yesua, saudara-saudara. Torah kehidupan. Artinya kalau saudara mau melakukan Torah, caranya gimana? Ikuti gaya hidupnya Yesua, itu Torah hidup, saudara-saudara. Nah, sekarang saudara ngikuti Yesua, tapi ngikutinya yang baik-baik saja, yang enggak nyaman saudara enggak mau. Nah, itu bukan pengikuti Torah namanya, saudara-saudara. Ya, jadi dia sebagai penghibur. Roh Kudus adalah rohnya Bapa Yahweh sendiri yang diturunkan ke dunia ini untuk menolong dan memberikan penghiburan bagi umat manusia di saat dia menghadapi bahaya dan kesusahan. Sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hari ini saudara merasa susah hati, saudara merasa takut, panggillah Roh Kudus, saudara. Saya ingin terus tanamkan ini kepada saudara menjadi sebuah doktrin permanen di otak saudara. Kalau saudara terima telepon, pertama kali sebut dulu, Roh Kudus tolong saya. Setelah itu, saudara angkat telepon, jangan langsung, halo, jangan, saudara-saudara, itu orang yang enggak beriman namanya. Kalau saudara angkat telepon, begitu diangkat, shalom, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore. Jangan, halo, siapa ini? Galak amat, saudara-saudara. Ya, kita perlu menunjukkan, ini loh, aku murid-muridnya Yesua. Kata shalom sudah banyak dikenal kok di Indonesia. Pak Presiden Joko Widodo aja kadang suka ngomong shalom. Iya toh? Jadi nggak perlu kita takut kayaknya nek pakai shalom itu kayak apa gitu ya. Saya nggak pernah takut. Saya kalau dapat telepon dari siapapun, selalu saya katakan shalom, selamat siang. Anda terima telepon saya silahkan, enggak juga nggak apa-apa, wong bukan yang telepon saya. Iya toh? Nah ini menjadi pembelajaran. Ketika saudara mau keluar, pernahkah saudara berkata, Roh Kudus tolong saya, lindungi saya, jaga saya. Karena kan kita tidak tahu di jalanan itu ada apa, saudara. Orang kalau sudah di jalanan itu sekalipun ada peraturan lalu lintas, itu hukumnya rimba loh. Ada orang yang tabrak lari, itu kan hukum rimba, saudara-saudara. Makanya kita perlu minta pertolongan Roh Kudus selama saat kita mau berangkat. Apakah berangkat bekerja, berangkat ke kehilat, atau pokoknya kita keluar dari rumah lah. Kita berdoa minta tolong. Siapa tahu nanti saudara di luar digendam orang. Bisa saja, saudara-saudara. Makanya pikiran kita mesti aktif terus. Karena kalau pikiran kita aktif, saudara keluar, bahaya Tuhan luputkan. Ya. Kemudian, saudara-saudara yang kedua, tentang penghibur ini. Roh Kudus tidak akan ada di dunia ini lagi. Setelah waktunya genap dan saat dia kembali ke Syamayim, dia akan membawa serta kita. Itulah yang namanya rapture. Dunia ini akan total dikuasai oleh setan. Itulah yang disebut dengan the Great Tribulation atau masa sengsara besar. Kenapa saya katakan Roh Kudus tidak ada? Karena Roh Kudus tidak akan menolong orang pada saat itu. Dia sudah terangkat, membawa kita serta menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ada orang yang tidak percaya akan datangnya Yesua untuk yang kedua kali, ya terserah. Tapi kalau saya tetap percaya bahwa sekali waktu kelak dia akan datang kembali menjemput kita, saudara-saudara. Dan sudah banyak orang-orang yang mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Ini waktunya sudah begitu dekat loh. Saya bahkan kalau boleh, saya katakan Tuhan, gak usah lama-lama deh, nanti malam saja engkau datang. Udah kita selesai semua di dunia ini. Saya hanya bilang kepada dunia, goodbye dunia. Saya akan bersama dengan kekasihku selama-lamanya di Syamayim.
Sudah enggak ada lagi perlu yang dikhawatirkan dan takutkan. Loh saya jujur kalau saya tidak punya Roh Kudus, takut loh saudara. Kalau saya enggak punya Tuhan yang ajaib dan maha kuasa, saya gentar hidup di dunia ini. Karena dunia ini jahatnya luar biasa. Oleh karena itu kita mesti menjalani hidup ini berhati-hati, jangan sampai kita benturan dengan orang lain. Ya, karena di luar sana itu luar biasa kejamnya, saudara-saudara. Doa saya setiap waktu untuk para subscriber yang saya kasihi. Bapak Yahweh melindungi saudara, menjaga, memelihara hidup saudara. Kita lanjut, saudara-saudara. Yang berikutnya yaitu, sudahkah saudara mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria kita, yaitu Mesias yang datang untuk yang kedua kalinya? Adakah iman di bumi ini saat dia datang kembali? Kita perlu mempertahankan iman kita, karena kita menyadari hidup kita itu hanya sampai masa kedatangan Tuhan. Kalau sampai saudara, saya pernah diceritain oleh orang, Pak saya mimpi, Yesua datang, semua orang pada hilang. Saya tanya, loh kamu kok tidak ikut menghilang? Kamu kok tidak ikut terangkat? Berarti kamu ketinggalan, hati-hati loh. Dia bilang, iya Pak, saya sedang membenahi hidup saya. Makanya, kalau sampai saudara mimpi, banyak orang hilang, terjadi rapture, saudara enggak ikut, saudara menyaksikan the great tribulation. Saudara akan menyaksikan dan mengalami penganiayaan hebat yang terjadi di dunia ini, di mana maut lari meninggalkan manusia. Doa saya untuk Bapak Ibu saudara semuanya, dimanapun saudara berada, tetaplah teguh di dalam mengikut Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, dan engkau pasti selamat sampai ke Syamaim. Kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara. Yaitu, Yahweh sebagai penasehat. Menasehati melalui peristiwa-peristiwa yang dialami sehari-hari. Jadi Bapak Yahweh itu kalau menasehati kita, tidak harus berupa teks dalam kitab suci. Walaupun itu juga nasihat. Tetapi Tuhan kadangkala berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa, saudara-saudara, peristiwa sehari-hari. Terkadang juga Tuhan memakai anak kecil menasehati kita. Saya pernah punya seorang teman, ya, teman saya ini dulu senangnya perdukunan, saudara-saudara. Cuman sekarang sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi teman saya ini senangnya perdukunan. Saya menyebut dengan nama Adam Gunawan. Teman saya ini, dia dari kepercayaan lain, dan dia pada waktu itu mengalami tekanan yang luar biasa, karena utangnya banyak, saudara-saudara. Ini cerita sendiri loh sama saya. Lalu dia katakan, saya sampai pergi ke pantai selatan seorang diri. Dia pergi ke sana, dia bertapa di sana. Dengan tujuan supaya mendapatkan pertolongan. Tetapi ternyata dia tidak mendapat pertolongan. Dia bahkan malah banyak digigit semut katanya. Karena bertapa. Ya kalau di pantai kan gelap gulita, saudara-saudara. Akhirnya dia pulang dengan sia-sia. Tetapi pada waktu itu dia katakan ada keponakan saya yang memberitahu, Jack, lo ngapain cari Tuhan kok sampai di pantai selatan? Lah mbok cari saja kepada Tuhan saya. Dia cerita, karena itu anak sekolah minggu, saudara-saudara. Akhirnya kata-kata dari anak sekolah minggu itu masuk di dalam dirinya dan dia akhirnya percaya. Sampai dia mendapatkan banyak mujizat, semua hutangnya lunas dan dia bahkan sempat datang ke tempat ini, ya beribadah
berkali-kali bersama kami di sini, saudara-saudara nginap di sini, ya. Tetapi Tuhan sudah panggil saat ini. Tapi saya katakan orang ini selamat, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan itu kalau menasehati manusia itu bermacam-macam cara. Ada yang menggunakan anak kecil, ya. Makanya kalau seseorang itu sombong, orang itu berarti gagal memahami. Kalau Bapa Yahweh bisa memakai apa saja untuk berbicara kepada kita. Yang berikutnya, dia juga berbicara melalui bencana. Kita lihat di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, bencana-bencana yang mengerikan sedang terjadi, Bapak Ibu. Dan itu adalah merupakan nasihat dari Tuhan, teguran dari Tuhan. Tidak boleh ada manusia yang sombong. Dan tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini, kecuali ada dalam genggaman tangan kasih Bapa. Saudara mau bersembunyi di mana coba ayo? Saudara bersembunyi di kota? Di kota banyak kerusuhan, bisa juga terjadi sinkhole atau lubang yang amblong ke dalam. Ya, banyak rumah yang hancur. Saudara mau tinggal di mana? Di gunung, ada gunung meletus. Saudara tinggal di pantai yang indah, ada tsunami. Ayo mau tinggal di mana coba? Mau di luar negeri? Di luar negeri juga okultismenya kuat. Enggak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali ada dalam genggaman tangan kasih Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu, pegang terus erat-erat tangan kasihnya. Jangan pernah saudara lepaskan. Ya. Dan sebagai penasehat, dia bahkan bisa menasehati kita saat kita melihat tulisan di bak truk, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu bisa berbicara melalui apa saja. Kita sedang susah hati misalnya, tiba-tiba kita mengendarai mobil, kok kita melihat tulisan di bak truk. Jangan takut misalnya. Nah itu nasihat Tuhan untuk kita. Cuman sayangnya kita ini enggak peka, saudara-saudara. Ya. Bahkan ada berita-berita, ya, serta melalui orang-orang yang mengalami bencana maupun orang yang sukses. Jadi Tuhan itu menasehati kita dengan banyak cara. Bisa melalui anak kecil, bisa melalui berita, bisa melalui apa sajalah. Yang penting kita peka, saudara-saudara. Oh ini pesan dari Tuhan, hati-hati gitu ya. Kita mau berpergian, tiba-tiba anak kita nangis ngereng. Sehingga akhirnya kita tidak jadi pergi. Itu juga merupakan nasihat Tuhan. Ternyata waktu kita pergi ada kecelakaan misalnya, bisa saja terjadi. Jadi sebagai penasehat itu sangat luar biasa. Yang berikutnya, tiap hari dia menasehati kita. Cuman sayangnya banyak orang yang tidak peka akan nasihatnya. Kita belajar peka, Bapak Ibu. Walaupun kepekaan seseorang itu kalau kita mentalnya nggak kuat, nggak nyaman, saudara-saudara. Kemarin ada yang tanya sama saya begini, Pak, bagaimana supaya saya bisa peka dengan kehadiran kekuatan setan? Saya bilang Anda banyak meditasi dulu. Ya, belajar menenangkan batin saudara, belajar menenangkan diri saudara. Walaupun saya bilang kalau kamu peka, kamu harus siap dengan hatimu. Loh kenapa Pak? Ya karena kalau kamu nanti digelendengi orang, tahu gelendengi? Apa itu? Dijadikan bahan pembicaraan orang gitu ya, dijelek-jelekin saudara itu bisa tahu loh. Saya berkali-kali ngalami seperti itu, saudara. Saya merasa aku nggak sejahtera nih. Saya merasa hari ini ada orang yang sedang melakukan penyerangan di dunia alam supranatural. Yaitu apa? Sedang menjelek-jelekan saya. Dan rupa-rupanya beberapa hari kemudian ada orang yang ngasih tahu sama saya, Pak, kemarin ada persekutuan doa, sedang mendoakan Pak Lukas supaya bertobat, tidak memanggil nama Yahweh. Nah itu kan serangan, saudara-saudara. Sekalipun saya percaya doa mereka tidak mungkin bisa terjawab. Karena saya akan terus percaya kepada Bapak Yahweh sampai saya mati.
Tapi serangan itu bisa kita rasakan. Orang yang membenci kita, kadang saya bisa rasakan dengan berjabat tangan, saya bisa terasa, wah orang ini sedang benci sama saya. Saya pernah bersaksi bukan beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara. Jadi kepekaan itu ada untungnya juga, ada enggak nyamannya, saudara-saudara. Kalau kita peka ya kita mesti siap mental, gitu ya. Jangan kita balik membenci, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, saudara-saudara. Yahweh sebagai guru terbaik. Dia mengajar kita dengan penuh kesabaran. Selama kita mau belajar, Bapa Yahweh memberikan hikmat untuk kita. Kadangkala kita harus berhadapan dengan sesuatu yang enggak nyaman, saudara-saudara. Tapi itu hanya sementara. Pada saat pertama kali ada peraturan bahwa gereja tidak boleh dipakai untuk ibadah di seluruh Indonesia, itu enggak nyaman, saudara-saudara. Bahkan sampai sekarang juga banyak orang yang merasa tidak nyaman. Tapi kita ikutin saja, saudara-saudara. Kesulitan akan menambah hal yang baru. Akhirnya apa? Kita bisa live streaming. Otak saya juga punya kepandaian baru. Yang tadinya enggak pernah mempelajari OBS, sekarang saya mempelajari program OBS supaya rekaman ini streaming ini bisa dinikmati saudara semua. Gitu loh. Saya lakukan rekaman-rekaman itu dulu nggak pernah pakai OBS, tapi langsung pakai program namanya Filmora. Tapi sekarang streaming ini harus pakai OBS dan saya nggak pernah memakai itu. Saya mempelajari. Waktu saya mempelajari jamnya expired. Itu kan kesulitan juga. Tapi kesulitan akan membuahkan hasil yang baik. Akhirnya saya bisa ngerti, oh ada satu program SNES ya. SNES itu bisa dipakai untuk countdown jam. Jadi semakin bertambah maju. Begitu juga bentuk presentasi saya. Kalau saudara lihat akhir-akhir ini presentasi saya berbeda. Enggak cuma tulisan-tulisan saja, saudara. Tapi saya bikin agak lebih menarik dari waktu-waktu yang lalu. Itu kenapa? Karena saya ingin terus meningkat. Saya tidak puas hanya sampai di situ. Terus meningkat, terus meningkat. Sekalipun saya tidak sekolah, tapi saya hanya punya prinsip, saya pasti bisa. Ayo, saudara, kalau berani mengatakan saya pasti bisa betul, saudara. Tapi kalau saudara mengatakan saya enggak sekolah, saya enggak mau belajar, ya enggak akan bisa. Saya punya prinsip, saya harus mengalahkan teknologi yang ada di dunia. Kita ikuti. Kalau sekarang harus streaming, ya sudah streaming enggak apa-apa. Mimbar Kehilat tutup. Hanya satu mimbar. Tapi ada puluhan, ratusan mimbar dibuka. Apa itu tidak menguntungkan, saudara-saudara? Kecuali kalau nanti kita sudah bisa kembali beribadah bersama-sama, ya saudara jangan kecanduan ibadah di rumah. Ya kalau saudara kecanduan di rumah ya itu keliru namanya, saudara-saudara ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Belajar memahami siapa sebenarnya Yahweh itu. Ya. Pemahaman kita tentang iman itu membuat kita tidak goyah dan tidak mudah menyangkal. Di situ ada beberapa ayat, saya pikir kita perlu baca ya, saudara-saudara, untuk meneguhkan, karena ini di poin yang terakhir. Ya. Pertama yaitu di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal. Ayo kita baca kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Nah saya berharap saudara masih tetap bisa mengikuti saya. Ya, ini sudah 1 jam lebih saya menyampaikan materi ini ya. Tetapi saudara bisa ikutin saya. Saya bacakan. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Dan pengenalan akan yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kita harus terus berusaha supaya kita mengenal dengan sungguh tentang Bapa Yahweh itu. Kemudian Yesaya 11 ayat yang kedua. Kita lihat Yesaya 11 ayat yang kedua.
Mengapa engkau membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan hasil usahamu untuk sesuatu yang tidak memuaskan? Dengarlah sungguh-sungguh kepadaku dan makanlah apa yang baik. Biarlah jiwamu menikmati sendiri. Maaf saya salah lihat ya saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-11. Ini saya bukanya Yesaya 55 lagi. Yesaya 11 ayat yang kedua. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan kekuatan. Roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Nah ini juga kita perlu mempraktekkan karena dia sebagai guru kita. Kemudian Hosea, kita baca kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kemurahan dan bukan korban dan pengenalan akan Elohim lebih daripada persembahan-persembahan bakaran. Pernahkah saudara mempelajari dengan sungguh tentang siapa Elohim itu? Siapa yang kita sembah? Kalau saudara memahami dengan betul, iman saudara akan kokoh kuat. Nggak akan mudah digoyahkan. Kemudian kita lanjut, saudara-saudara. Di dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Namun syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kami dalam kemenangan. Di dalam Hamasya yang menyatakan keharuman pengenalan akan dia melalui kami di segala tempat. Kembali kita sering menemukan kata pengenalan. Mengenal benar saudara-saudara. Dan ayat yang terakhir di Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya, Yeshua Tuhanku. Yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Hamasya. Ini Rabi Shaul atau Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi, agar supaya jemaat di sana itu mengutamakan yang bersifat rohani, saudara-saudara. Hal-hal yang duniawi yang mereka anggap itu sebuah kenikmatan, sukacita itu dianggap sampah. Ya, nggak ada artinya. Saudara kan tidak mungkin nyimpan sampah, bukan? Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang terakhir sekali dikatakan, kenapa ada pendeta yang pindah agama lain? Karena kurang pemahaman akan Tuhan dengan benar. Apalagi dasarnya bukan pola Ibrani yang tentu memiliki kelemahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat malam hari ini, saya ingin kita lebih kokoh lagi karena ada guru besar kita yang memberikan pengajaran-pengajaran atas kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan.
lagi